Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tumpukan sembako bansos yang dikubur di Depok berada di dalam area lahan milik warga. Pemilik lahan mengaku pihak yang menimbun tidak pernah sekalipun meminta izin memakai lahannya untuk menimbun sembako bansos Presiden. Valencia Malvinsi dan juru kamera M. Zuhal melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, akhir-akhir ini publik khususnya warga Depok digemparkan karena ada temuan dugaannya ini merupakan bantuan sembako yang ternyata ditimbun di salah satu lahan yang berada di Tirta Jaya, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Nah, yang Anda lihat saat ini adalah sebuah galian di tanah lapang kosong yang ternyata pada saat digali ini ditemukan ada banyak sekali tumpukan sembako. Misalnya ada beras, kemudian ada telur juga yang ditemukan oleh warga pada saat menggali lahan ini. Saat ini saya ada di sini, yang saya rasakan adalah bau busuk yang cukup menyengat. Saya akan ajak Anda, kita lihat ini adalah salah satu yang dikeluarkan dari lahan yang kemudian sudah digali. Ini adalah beras yang ternyata ditemukan di dalam tanah yang sudah digali pada hari Jumat lalu. Kondisinya seperti ini, masih terlihat berasnya masih utuh begitu. Namun ini bukan beras yang kemudian sudah ditimbun hanya dalam jangka waktu beberapa hari saja. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ada garis polisi, sudah diamankan lokasinya, TKP-nya, dan kemudian ditutup dengan terpal berwarna biru. Ini merupakan temuan dari warga lokal yang memang adalah sembako ditimbun dalam lahan kosong yang lokasinya tepat di depan salah satu perusahaan logistik yang beroperasi secara nasional. Nah, di sini juga ada pemilik lahan, Rudi Samin. Rudi Samin ini merupakan pemilik lahan yang sekaligus yang pertama kali melaporkan dan juga melakukan penggalian dari lahan ini. Kita akan tanya kepada Pak Rudi. Bapak, ini salah satu yang disebutkan adalah ini merupakan bantuan sosial dari Presiden. Dari mana indikasi ini bisa datang, Pak? Menurut informasi dari pihak dalam bahwa bantuan dana ini, bahwa JNE ini awalnya dari JNE Pusat. Ya, dari JNE Pusat pada saat itu di JNE Pusat akan diadakan pemeriksaan dari KPK. Nah, setelah itu maka barang dikirim ke Depok. Nah, dikirim ke Depok untuk dipendam. Ya, untuk dipendam karena di sini adalah tanah lahan kosong karena sudah diduga mendapat izin daripada yang tadi saya sebutkan namanya Mayor Siswanto itu, maka dipendam di sini digali. Ya, digali di sini, dipendam tanpa seizin saya sebagai pemilik tanah, juga tanpa memberitahu. Kalau dia berpendapat bahwa katanya sesuai dengan SOP. SOP yang mana? Ya, artinya mohon teman-teman media juga mengejar. Kalau dia bilang SOP, tanah aja izin juga dengan saya tidak. Kalau memang dia pendam sesuai SOP, dia pada saat pemendamannya itu harus dihadirkan oleh kelurahan, kecamatan, polsek, polres, kodim, dalam hal ini dan ramil itu harus ada. Nah, harus ada dan dibuatkan berita acara eksekusi. Nah, kalau setelah digali seperti ini mengeluarkan bau busuk, ada tanggapan dari pihak JNE? Sama sekali tidak. Tidak ada. Sama sekali tidak. Malah warga yang pada datang ke sini. Warga yang pada datang sini kok bau ini, makanya kita tutup ini dengan terpal karena baunya mungkin 1 kilo masih bau Pak, ini baunya karena ini bau telur gitu. Terima kasih Pak Rudi untuk informasinya. Nanti kita lihat lagi apa perkembangannya. Berarti kasus ini juga, temuan ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, sudah juga ke pihak masyarakat, lapisan masyarakat. Memang di sini tentu masyarakat yang berada di sekitar sini merasa terganggu karena satu, bau busuk. Yang kedua, ini ada galian yang belum terselesaikan sampai dengan saat ini. Nanti kita nantikan apalagi langkah selanjutnya diambil oleh pihak kepolisian, khususnya penyelidikan terkait dengan kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Valencia Malvinsi, M. Zuhal, Metro TV.